Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentang bagaimana memberikan pendapat atau komentar pada saat mengikuti seminar ilmiah. Ini adalah materi kuliah seminar pendidikan matematika yang ke-15 atau yang terakhir. Minggu depan kita sudah ujian. Oleh karena itu para mahasiswa perlu memperhatikan penjelasan saya. Tujuan dari materi ini adalah bagaimana agar para mahasiswa mampu untuk memberikan evaluasi atau komentar atau pendapat pada saat mengikuti seminar sebuah artikel ilmiah atau makalah ilmiah hasil penelitian. Saya mulai dari kasus seperti ini. Masalah penelitian, salah seorang peneliti ingin membuktikan apakah latar belakang keilmuan, yaitu rumpun eksakta dan non-eksakta, berpengaruh terhadap kebutuhan informasi mahasiswa. Hipotesis yang diajukan pada makalah itu adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara kebutuhan informasi mahasiswa, rumpun eksakta maupun non-eksakta. Kemudian metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah kuesioner dan wawancara. Analisis statistiknya adalah statistika inferensial, yaitu analysis of variance atau ANOVA. Kemudian setelah dilakukan penelitian dan dilakukan perhitungan, diperoleh hasil perhitungan yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kebutuhan informasi mahasiswa apabila dilihat dari rumpun keilmuan, yaitu rumpun eksakta dan non-eksakta. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan informasi mahasiswa tidak dipengaruhi oleh rumpun keilmuan. Nah, apabila mahasiswa akan menilai atau mengevaluasi makalah yang saya singkat seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama tentu saja mengumpulkan informasi atau pengetahuan yang pernah dipelajari pada mata kuliah metodologi penelitian, karena ketika memberikan komentar atau penilaian terkait dengan pengetahuan hal tersebut. Tanpa itu, maka sulit sekali mahasiswa memberikan komentar yang sesuai dengan teori. Apa yang harus dipunyai? Kemudian kriteria yang perlu dipertimbangkan pada saat kita akan mengomentari sebuah makalah atau artikel ilmiah adalah yang pertama bahwa adakah konsistensi dalam perumusan hipotesis dan tujuan, kemudian bias yang terjadi dengan situasi, kemudian efek yang berhubungan dengan situasi, kontaminasi, kemudian yang kelima penggunaan metode analisis. Kelima kriteria ini bisa mahasiswa jawab atau mahasiswa telaah apabila sekali lagi memiliki pengetahuan yang cukup tentang metode penelitian, tentang hakikat penelitian itu sendiri. Karena mata kuliah ini adalah seminar, tentu saja seminar ilmiah yang memang makalahnya adalah makalah yang kebanyakan makalah ilmiah atau makalah hasil penelitian. Oleh karena itu pada saat berpendapat atau memberikan komentar, 5 kriteria ini menjadi pegangan atau haluan dari mahasiswa. Kembali kepada kasus yang pertama. Kalau dari membaca makalah lengkapnya misalnya, kemudian diminta untuk telaah kasus ini secara seksama, kemudian identifikasi dan jelaskan kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian tersebut. Nah, coba ditelaah sama-sama, mari. Yang pertama, masalah penelitiannya adalah membuktikan adanya pengaruh, sementara hipotesisnya dikatakan tidak ada perbedaan. Nah, mungkinkah ini terjadi kesalahan?
Apakah sudah sesuai antara masalah dengan hipotesis? Masalah penelitian ini ingin membuktikan adanya pengaruh, sementara hipotesisnya adalah perbedaan. Apabila misalnya Anda diminta untuk memberikan sebuah komentar, yang paling mudah adalah telaah bahwa yang pertama pengaruh, yang kedua perbedaan. Berarti antara masalah penelitian dengan hipotesis itu tidak ada kesesuaian, karena masalah penelitian menginginkan adanya pengaruh, sementara hipotesisnya adalah adanya perbedaan atau tidak adanya perbedaan. Metode pengumpulan datanya itu lebih sesuai dengan hipotesis, tetapi kurang sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian analisis statistiknya, karena analisis of varian, maka itu lebih cocok pada uji beda. Artinya bahwa analisis statistik itu sudah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Sementara kesimpulan pada kasus ini yaitu bahwa disimpulkan kebutuhan informasi mahasiswa tidak dipengaruhi oleh rumpun keilmuan, itu lebih sesuai dengan masalah penelitian, tetapi tidak sesuai dengan hipotesis. Kalau disesuaikan dengan hipotesis, tentu saja disimpulkan bahwa ada perbedaan kebutuhan informasi antara mahasiswa yang rumpun eksakta dengan rumpun non eksakta. Berarti kesimpulannya apa yang harus kita kemukakan, yaitu bahwa ada kerancuan konsep penelitian kausal komparatif dengan penelitian eksperimental, yaitu perbedaan melawan pengaruh. Jadi si peneliti dalam makalahnya adanya kerancuan antara penelitian kausal komparatif perbandingan komparatif dengan penelitian eksperimental, yaitu antara perbedaan dan pengaruh. Kembali coba ditelaah seksama bahwa masalah penelitiannya adalah adanya pengaruh, hipotesisnya tidak ada perbedaan, kemudian kesimpulannya kembali lagi ke masalah. Nah, ini sebagai contoh bagaimana mengomentari atau memberikan pendapat pada salah satu artikel ilmiah atau makalah ilmiah. Nah, bahan ini mohon dipelajari secara baik, kemudian diperhatikan secara baik penjelasan saya ini, mudah-mudahan menjadi bekal untuk ujian nanti. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.